Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la nuhsi sanan alaika anta kama thaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini berbagai kenikmatan dan kebaikan dari Allah selalu kita rasakan. Di hari yang mulia ini, Jumat yang penuh dengan keberkahan, insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 236. Temanya adalah mahar atau mas kawin bagi wanita yang dicerai namun belum digauli. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu gantian atau mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang layak atau patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang ketentuan perceraian dan masa iddah, masa tunggu. Dan pada kesempatan kali ini penting dijelaskan tentang mahar atau mas kawin. Jika ayat sebelumnya menjelaskan tentang perceraian istri yang telah digauli, namun pada ayat berikut ini menjelaskan perceraian istri yang belum digauli atau belum berhubungan. Firman Allah Subhanahu wa taala, La junaha 'alaikum, artinya tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian, wahai para suami. In talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Artinya, jika kalian menceraikan istri-istri kalian yang kalian menjalin hubungan atau ikatan pernikahan karena satu dan lain hal selama kalian belum menyentuhnya, yakni belum berhubungan dengannya, dan sebelum kalian menentukan maharnya, dan ini berarti bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut tidak digaulinya, dan tidak pula menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah. Cerai dalam kondisi seperti ini tidak mengapa jika untuk kemaslahatan atau kondisi darurat. Hadirin rahimakumullah, kalimat atau kata massa tamassahunna adalah istilah yang sangat sopan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan hubungan seksual. Massa artinya menyentuh, adalah sentuhan yang sangat halus, sebentar dan kadang tidak terasa. Berbeda dengan lamas atau lamasa, secara sederhana juga artinya menyentuh, namun bukan sekedar sentuhan, namun berupa pegangan beberapa saat sehingga terasa dan menimbulkan kehangatan. Kalimat di atas juga menunjukkan bahwa mahar atau mas kawin bukan termasuk rukun nikah, sehingga bila mas kawin atau mahar tidak disebut pada saat akad nikah, nikah tetap sah.
Walaupun mas kawin atau mahar adalah kewajiban bagi suami sebagai lambang kesediaan suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'an atau pemberian kepada mereka yang luas rezekinya, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian yang menurut yang patut atau ma'ruf. Hal itu karena sebuah perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut bagaikan ganti rugi atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya walaupun sudah tanpa ikatan pernikahan. Jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas atau mantan suami. Hadirin rahimakumullah, kalimat 'alal musi' yang luas yakni luas rezekinya. Ada juga yang memahaminya dalam arti yang luas gerakannya di pentas bumi untuk mencari rezeki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini kemudian ditutup dengan kalimat haqqan 'alal muhsinin. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Penutup ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar untuk menguatkan pendapat mereka tentang hukum pemberian atau mut'ah di atas yang mengarahkan pandangan kepada al-muhsinin bahwa pemberian itu berupa anjuran karena orang-orang yang muhsin adalah yang memberi lebih banyak daripada yang diberikan dan mengambil lebih sedikit dan seharusnya ia ambil. Itu adalah orang yang baik, orang yang muhsin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 236 menjelaskan tentang mas kawin atau mahar, dan mahar ini sudah dikenal datang sebelum ajaran Islam. Saat seorang suami mencerai istrinya sementara ia belum berhubungan dan juga belum menentukan mahar, maka tidak ada kewajiban dari sang suami untuk membayarkan mahar kepada istrinya, kepada bekas istrinya. Dalam ayat ini juga terkandung hukum bahwa mahar bukan merupakan syarat sahnya nikah. Meski demikian, suami yang menceraikan istrinya sepantasnya memberikan sesuatu atau mut'ah sebagai bentuk penghargaan yang tetap menjaga silaturahmi walau tanpa ikatan pernikahan lagi dengan keluarga mantan istrinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.